1 jam dimulai dari sekarang. So, kali ini kita bakal mencoba merakit, yaitu Anycubic Cobra 3 Combo. Kita harus ngerakit ini dalam waktu kurang dari 1 jam. Gua nggak tahu nanti seperti apa, tapi yang jelas 1 jam adalah deadline yang harusnya cukup buat kita ngerakit, yaitu Anycubic Cobra 3. Gua nggak nonton tutorial unboxingnya, cara rakitnya tuh gimana. Karena gue tuh pengen memberikan kesan dan peran jadi orang yang sangat baru di dunia 3D printer, guys. Oke, luckily ini boxnya itu ada handle di sini, jadi enak banget. Nah, kita coba buka dulu. Bakal ambil part-partnya, by the way di sini ada kamera juga. Walah, weh, berat kali, woi. Wah, ini plastiknya kuat juga ya. Dah, oke, kita bakal dapat apa aja, geng. Pertama, lo bisa dapetin user kamera cepetan. Nah, wih, nih pertama dapat user guide manual. Ini ada banyak sekali. Nanti kita buka. Terus di sini lo dapetin. Gue nggak tahu ini ada apa ya. Tapi setidaknya gue bisa melihat ada sampel filamen gitu. Cuman warnanya aneh banget, weh. Nah, lo dapet warna yang cukup aneh, kayak warna kulit gitu, tapi warna oranye, tapi warna apa nggak jelas. Ini ada 10 meter, nggak ada gramnya. Sebaiknya sih bikin gram. Terus ada kunci-kunciannya juga di sini, segala macam lengkap pokoknya. Kasih. Gue nggak menyiapkan apapun itu yang berhubungan dengan tools untuk merakit. Jadi ini bener-bener gue pengen pakai barang-barang yang emang dikasih dari dia dong. Oh, ada layarnya, geng. Layarnya kenapa ini nggak ditutup ya? Ditutup sama plastik kayak. Ya ampun. Tapi ini berat banget loh, by the way. Ini berat. Solid. Bersih kan? Ini kayaknya besi deh, guys. Belakangnya besi loh. Ini layarnya menarik juga ini. Ini ada toolheadnya, ada kepala printernya. Gede banget ternyata. Terus bentuknya cakep. Bentuknya keren banget. Ini kabel power seperti biasa. Terus ini ada kabel. Ini kayaknya dari ke multimaterial unit ini. Ini ada kabel power lagi. Jadi yang gua suka dari mesin ini adalah multimaterial unitnya itu mantep banget. Itu super cakep banget, guys. Beneran deh. Nanti gua kasih tahu ya kenapa itu tuh bagus banget. Gue cuma baca-baca doang sih. Gua nggak beneran lihat tutorialnya gitu loh. Nah, ini ada untuk filamen yang singlenya. Terus, ini dia. Bisa gue ambil nggak sih? Bisa ya? Gue takut jatuh nih. Oh enggak. Nah, ini dia. Ini nih. Oke, ini gue harus jelasin sih. Ini mantep banget. Ini ada Ace Pro di sini, multimaterial unitnya. Ini lu bakal suka banget. Gue janji lu bakal suka banget. Tapi ini berat banget, weh. Multimaterial dari si Anycubic itu bakal membantu keuangan Anda karena lu bisa nge-save uang sejutaan lah, hampir 2 jutaan karena ada fitur yaitu untuk filamen drying. 4 spool bisa juga digunakan sambil ngeprint. Itu gila gitu. Itu gila karena kalau misalnya filamen dryer yang lain ya ada 4 spool, ada 6, ada 8 spool. Dia tuh nggak bisa berkomunikasi dengan printernya. Tapi ini kan multimaterial system yang bawaan dari Anycubic-nya. Jadi dia langsung bisa ngobrol sama printernya. Bisa tarik gulung gitu loh. Oke, pre-build ini udah dibangun loh ini sama dia. Kelihatan nggak sih, guys? Oh, udah ya. Gue ambil dulu nih. Gak ada apa-apa lagi kan? Oke. Ini udah dibangun loh sama dia loh. Tuh, udah jadi printer. Mantep banget. Ini waktu kita udah berapa nih, guys? 6 menit 16 detik. Oke, got it. Udah coba-copotin dulu pasti plastikannya. Ini ada plastik lagi. Coba-copotin dulu. Double sided. Kalau lu ngerakit IKEA boleh nggak buka manual guide, tapi ngerakit 3D print ini lu baca. Kita pelajari dulu aja lah. Sebetulnya kalau misalnya lu ngerakit 3D print itu sebaiknya adalah lu ambil absen nih di packing list. Nih tips dari gue. Nih lu lihat di packing listnya ya. Nah, karena bakal banyak yaitu part-part dari 3D print ya. Nah, sebaiknya adalah lu bisa nih langsung lu rekam, lu lihat, lu ambil absen semuanya udah oke apa belum, jumlahnya udah pas apa belum. Biasanya dilebihin sih. Misalnya kayak baut dilebihin 1 atau 2 sama si brandnya. Nah, kalau misalnya kurang, lu bisa langsung komplain ke sellernya. Nah, makanya lu belinya tuh di tempat yang jelas juga, sellernya yang resmi juga, bergaransi juga. Contohnya kayak ini nih, ini itu dari 3D Zaiku yang jelas udah kalau misalnya ada problem ya tinggal bilang. Kalau misalnya 3D Zaiku nggak mau bantuin lu tag gua di IG, lu tag 3D Zaiku-nya, ntar gua bantuin. Oke, gua bantuinnya nggak cuma ke toko 3D Zaiku-nya, ke ownernya langsung gua bilangin. Oke, ada customer lu yang problem nih. Jadi aman, lo misalnya beli 3D printer langsung aja ke 3D Zaiku. Ya lu cek aja di deskripsi gua. Nanti juga gua kasih tips biar belanja lebih murah di 3D Zaiku tuh gimana. Oke, gua mempelajari dulu. Syukurlah ada gambar-gambarnya, guys. I love it. Oke, pertama connect print head cable. Kan print headnya belum dipasang, Bang. Mana sih lu? Oke, gak apa-apa lah. Press the print. Ini kondisi dimana semuanya udah kebuka. Oke, gue menemukan satu kekurangan yang dia tidak punya, yaitu untuk motong cable tees. Dia nggak punya pemotong cable tees gitu loh. Jadi ya gue bawa dulu tang buat motong. Nah, ini di dunia 3D print juga lu sering bakal guna ini tang kayak gini karena ini bakal buat motong filamen, bisa masuk ke si AMS-nya misalnya gitu ya. Itu biasanya gue potong pakai ini biar lebih dapet tuh angle-nya, dia bisa masuk akhirnya. Untuk ukuran dan segala macam yang pas lo bisa langsung aja cek di website gue. Gue lagi buru-buru banget karena gue budgetin waktu buat ngerakit ini cuma 1 jam. Sebentar, mana lagi ini harus berarti nih. Oke, ini belakang filmnya. Lihat lagi. Keliling, matanya keliling, guys. Berarti cuma ada busa-busa, kabel tis ada 3, lo inget ya? Kabel tis ada 3, guys. Oke, ada 4 ternyata. Di masing-masing axis udah. Coba lo gerakin dulu, udah aman. Kita pasang kepalanya. Guide gue hilang. Press the print head cable. Bro, ini tuh pasang dulu lah. Oh, pasang dulu yang kabel oranye, guys. Oke, kabel oranye dibuka. Nah, lo pasang.
pasang ke Type C lo. Woi. Nah, pasang sini. Anjas. Pakai screw, siap. Aduh. Gue males banget sebetulnya screw ini ya. Lo pasang nih printhead cable. Dia nggak ngasih tulisan spesifikasi dari si bautnya. Harusnya tuh M214, tapi dia nggak ngasih gitu. Itu agak kekurangan juga sih. Dan orang nggak tahu juga kan print head cable sama print head apa gitu. Terus satu lagi tuh print head cable sama for print head tuh. Orang bisa bingung, bisa aja bingung beneran deh. Jadi ini harus diketahui juga sih. Oke, ini udah habis, buang. Terus kita screw. Screwnya. Nah, ini mulai nih part-part yang menurut gue tuh untuk pemula kurang asik gitu loh. Dia itu pakai banyak sekali penguncian, model penguncian. Misalnya seperti lo pengen bandingin sama Bambu Lab gitu kan. E1 itu gue rakitnya cuman butuh 2 size kunci L gitu. Itu enak banget semuanya dari mulai gue maintenance juga segala macam itu cuman butuh itu doang. Ini kelebihannya ada dikasih nomornya juga sih. Dan ini solid by the way produknya. Jadi lo bisa simpen aja nih. Oke, kita coba pasang dulu guys. Jujur proses rakitnya ini sebetulnya untuk si 3D printnya gue happy udah di build duluan. Tapi ini karena partnya kecil-kecil pak, mager juga nih. Muter-muter ya kan. Tapi beruntung anda beli 3D print yang kayak ginian. Coba anda beli pulsa yang belum di assembly. Udah. Foron juga kayak sudah terpasang. Tapi jujur gue masih amazed sama ini. Sama bentuk print headnya itu cakep men. Beneran deh, gue nggak bohong nih. Ini bukan glazing or something gitu, tapi cakep sih bentuk. Udah, ini baru di tahap kedua nih. Dia sampai tahap berapa? 9. Oke, pasang print headnya. Pakai M36 ada 4. Nah, baru lo pakai yang kayak gini. Oke, ini lo pasang kemana? Ke printernya langsung. 2,5. Kunci L itu ada nomor tuh. Jadi enak sebetulnya. Cuman dari tadi saya ganti-ganti mulu. Ini kan lo masang 3D print ya. Itu di belakangnya, bagian belakangnya nih. Itu ada bagian-bagian yang diputihin gitu loh. Buat memang guys bagian sini loh gitu. Customerku kata Anycubic. Nah, bagian putih-putih itu emang dikasih sama Anycubic itu biar lo nggak salah muterin gitu kan. Salah masukin si baut-bautnya. Walah sulit ya pak ya. Oh bentar, ada teknik. Deris ada teknik. Oke. Nah, saya menemukan satu teknik yang mungkin berguna buat anda nanti kalau mau rakit. Nah, bautnya yang dibutuhkan itu ada 4, 1, 2. Nah, begitupun nih sebaliknya ya. Nah, lo pasang yang bagian atas ini nih 2. Tapi jangan rapat banget, separuh aja supaya ini bisa langsung disangkutin. Nah, menarik nih. Ini ada teknik guys. Waktu gue sudah menghabiskan waktu 18 menit, jadi udah sepertiga waktu gue habis untuk merakitnya. Harusnya sih bisa gitu loh, sejam mah. Oh nice tuh kan bisa di seperti biasa trik memasang baut, jangan langsung di screw satu bagian aja. Jadi ke kiri kanan kiri, jangan lo misalnya di kiri ada 2, lo pasang langsung 2. Lo kan harus diselang-seling gitu loh. Jadi dia benar-benar bisa rapet. Oke. Nah, instalasi kedua udah selesai. Lanjut instalasi ketiga. Install screen. Love it. I love it. Nih, kita pasang screennya. Gue nggak tahu kenapa bezelnya gede banget. Kenapa ini bezelnya segede gaban? Gue nggak ngerti juga. Gampang sekali. Udah ada tulisan for touchscreen. Jadi kalau touchscreen dipasang dulu skrunya. Habis dipasang baru kabelnya dipasang. Woi, kabelnya melayang dong ya? Gue jujur kurang suka kalau misalnya desainnya itu nggak ketutup gitu loh. Kayak misalnya bagian kabelnya, bagian kayak besi-besinya. Sebaiknya tuh kayak dilapisi atau dikurung lah sama kayak plastik at least, ABS. Biar kelihatan lebih mantap gitu. Enaknya itu gue pakai ini nggak sih, pakai action cam gitu gue taruh di kepala atau pakai meta glasses tuh taruh di mata. Asik banget ya. Gue ngerakit lo bisa ngeliat apa yang gue lihat. Gila, seru banget. Budget belum ada. Terus 3D Rin kalau udah gede kita akan niat bikin konten ya nggak? Kita akan bikin itu bener-bener mantep gitu loh. Oke, dan kabelnya ini bisa digerakin nggak sih? Oh bisa. Oh smooth, bagus. Part yang mungkin pemula bakal nggak suka gitu loh buat masang di bagian kabelnya itu. Agak gimana gitu rasanya. Kalau gue udah biasa kayak masang LCD layar HP gitu ya. Next, part 4. Connect the X-axis motor cable. Ke bawah. Ke bawah tuh. 25 menit. Udah separuh jalan. Cable holder yang bentuknya kayak gini. Oh iya, cukup banyak kabelnya kelihatan ya teman-teman. Install purge wiper. Purge wipernya cukup gede dan berat juga. Ini besi kokoh banget, gila. Ini besi beneran ini mah. Tuh ada purge wiper tulisannya guys. Kan beda lagi ukuran masangnya. Ini mesin full besi. Gila kokoh banget. Ini besi, semuanya besi. Di start bro. Oh, gini. Kebalik ya? Gak mungkin kebalik. Bukan kebalik, otak gue yang kebalik. Masangnya di sana. Gue kebiasaan rakit E1. Purge wipernya di sana. Purge wiper kebalik bos. Di sini ya. Nah, bener. Pinter. Oh my god. Gue masih ada video yang belum gue edit, gue upload, tapi tungguin dulu. Yaitu adalah Bambu Lab E1 refurbish. Jadi, ya kurang lebih dia tuh kayak bekas. Tapi mantep lah, harganya lebih murah juga. Nanti gue bisa bahas lagi. Cuman ya masih proses. Gue masih pakai dulu. Udah kuat. Oke. First wiper. 3 step lagi. Filament tube. Install filament tube. Skip this step if printing in multiple color. Oke, skip. Dia bilang skip, I skip. Install spool holder. Skip this step if printing in multiple. Skip. Oke. Leave it, bro. Install Ace Pro.
There you go again. Explore-nya gede, nggak muat di meja. Gede banget nih. Yang mau cakep banget nih orangnya. Orang lagi. Berarti technically, saya sudah menuntaskan. Di waktu keberapa tuh? Jadi 33 menit. Cuman butuh waktu setengah jam lo buat ngerakit printernya. Which is good. Ya, sebetulnya tinggal lo pasang-pasang aja. Kalau misalnya si S Pro-nya ke si printer, itu pasang PTFE tube-nya, terus tambah power cable. And technically done. Dan mungkin butuh waktu 15 menit atau 17 menit. Under 1 jam. Sebetulnya sih cepet dan gampang sebetulnya. Cuman kelihatannya aja yang ribet. Good job, Anycubic. So, sudah saya rapikan di sini. Ya, ini 1, ada 2, ada 3. Jadi udah aman. Look-nya kayak gini. Ini udah gue colokin juga. Waktunya kita buka beginian. Dengarkan suara indahnya. Gila cakep banget. By the way, ini kagak kelihatan. Nah, tuh kelihatan nggak? Tuh, ya ada kipasnya. Gila cakep banget ini sumpah. Ini print headnya gila ganteng banget, weh. Nah, ini nih yang besar kita bakal buka nih. Rasakan kenikmatannya pribadi. Masih ada pinggirannya guys. Boring banget. Kalau ini, gue jujur jarang banget ngebuka yang bagian layar. Ini USB sticknya glowing. Boom. Ih, dari mesin itu cakep ya. Nah, lu lihat tuh, cakep ya. Oh ya, di sini ada magnet by the way. Ini tuh lengket gitu deh sana nih. Gila, jago banget gue ya, satu tangan guys. Tuh lihat ya. Handling gue tuh lihat tuh. Anjay, gue jujur capek berdiri dari tadi. Sebaiknya ya udah dia biarin dulu untuk kalibrasinya segala macam. Ya udah kita tinggalin aja. Rin dari masa depan, akhirnya kita sudah mencoba si Anycubic Cobra 3-nya. Wah, gue happy banget sih. Awalnya gue bingung, setelah itu gue jujur seneng banget. Ini bukan video review, tapi setidaknya dengan puluhan jam gue ada beberapa berita di sini. So pertama gue bahas supportnya dulu. Ini adalah support dari si Anycubic-nya. Kemarin gue tuh bikin pup bin-nya, jadi tempat pupnya buat Anycubic Cobra. Nah hasilnya kayak gini, itu adalah supportnya. Ini adalah tipe supportnya itu normal, bukan 3, dan stylenya itu snap, bukan default. Nah, perlu dilihat hasilnya, ini rapet banget dibandingin sama yang punyanya Bambu Lab. Sebentar. Nih, punya Bambu Lab tuh kayak gini tuh ya. Ada rongga-rongga di tengah, nggak padet ya. Nah, perbedaannya apa bang? Ini perbedaannya tuh. Ringan banget, beda sama ini. Tangan lo patah kalau lo ketuk-ketuk gitu loh. Tuh, keras banget dibandingin ini tuh. Ya, ini melayang-melayang deh. Salahnya bukan di printer, tapi di slicernya. Kalau kita kasih feedback ke Anycubic-nya, harusnya nanti di-update sama dia dan nggak kejadian kayak gini lagi. Terus part yang paling Anda suka adalah perbandingan antara Anycubic dan A1, karena harganya tuh mirip-mirip kan. Nah, ini itu adalah punya A1, ini adalah punya Anycubic Cobra 3. Nah, si Anycubic lo bisa lihat sendiri, ini adalah tolerance test. Kalau lo follow IG 3D Ren, lo udah bisa lihat di story, kemarin gue udah bahas. Nah, ini ya, 0,05, 0,18, ini toleransinya di mili ya. Ini benar-benar tipis banget. Nah, di A1 itu cuman masuknya di 0,15. Ini tuh nggak flush pak, ini tuh nggak rapat gitu. Ditekan-tekan tuh nggak kedorong. Ini harus keras-keras banget, dan which itu nggak bagus sih sebetulnya. Takutnya mampet, nggak bisa kembali lagi. Jadi kalau flush itu ya di satu stop belakangnya. Kita coba ya. Nih, misalnya tuh di 0,20 tuh, baru flush dia. Nah ini udah gue paksa akhirnya bisa masuk di 0,15. Tapi ini nyabutnya susah banget ya. Wah, susah banget. Dia stopnya di sini. Terus ini nggak flush. Dan lo lihat Cobra 3-nya. Nah, tuh ya, ini udah flush guys. Ini bener-bener rapet banget. Ini tolerance testnya mantep banget, bagus banget. Oh ya, by the way, ini settingannya gua pakai itu stock setting. Jadi bawaan dari A1-nya dan bawaan dari Cobra 3-nya. Semuanya udah gua kalibrasi juga by the way. Terus filament yang gua pakai juga sama, itu gua pakai Sanlu yang V1, itu PLA plus, warnanya warna grey. Terus ini juga gua ada pengetesan lain, yaitu tolerance test. Ini punyanya A1, ini punyanya Anycubic. Ini agak copot-copot gitu ya, karena ya ini memang gampang dicopotin sebetulnya ya. Ini lo bisa lihat, ini 0,15, tuh gampang aman copot. Terus ini 0,3 nih, lebih gampang lagi copot. Terus ini 0,10, yang nggak susah tapi bisa. Terus ini 0,05, bahkan nggak ada garisnya. Garisnya nggak ada, gimana cara ngebuka gitu ya. Nah ini punyanya Anycubic, kita coba cek. Malah nyatu. Ini 0,20, 0,2 ya. Ini nyatu, 0,25 nyatu, 0,05 nyatu, 0,10 juga nyatu. Kenapa nggak bisa dong? Nah tapi dia ada garisnya semua. Bahkan 0,05 pun ada garis. Jadi ini A1, ini Anycubic. Perbedaannya kayak gitu. Semuanya si Anycubic tuh susah dicopot, sedangkan dia udah punya garis semua. Jadi kemungkinan di tengah-tengahnya gabung sama yang lain. Nggak bisa dipaksa, Ben. Ini nggak bisa dipaksa. Jadi di tolerance test gua, ada yang menang di Cobra 3, ada yang menang di A1. Makanya karena ini belum review, lu langsung aja komentar. Nanti kita bakal bahas apa aja. Mungkin ada model tolerance test lain yang bisa gua coba, lu langsung aja kasih tahu gua di komentar. Gua takut video ini kepanjangan, jadi langsung aja komentar gua di nextnya si Cobra 3 ini kita bakal tes apa aja. Karena kemarin gua udah sempat bikin question box gitu di Instagram. Jadi ya kemarin ada beberapa juga sih yang udah gua list. Nanti
di review kita bakal bahas apa lagi. So ya mungkin sekian aja. Cobra 3 ini gue udah pakai dan gue happy banget sama hasilnya. Jarang gagal. Terus perpindahan ekosistemnya misalnya dari Bambu Lab ke Anycubic itu gampang banget karena dia juga si slicernya itu sama-sama gunain file 3MF. Belum lagi mesin ini cepet banget, ditambah multi material unitnya itu udah ada filament dryer. Jadi bener murah banget ini sebetulnya printernya. Tapi pastinya ini belum sempurna, jadi lo tungguin aja review yang kita bakal bahas nanti. 3D print, ingat 3D print.